Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Fanto Prabowo dari Telkom 23 asal Bekasi. Dan di sini saya salah satu praktikan dari praktikum sistem digital minggu ke-5, yang mana di situ mencakup modul 9, modul 10 juga modul 11. Di sini saya akan melakukan tugas pengganti praktikum, yang mana tugas itu menjelaskan masing-masing modul, baik dari modul 9 hingga modul 11. Untuk pertama kita mungkin dimulai dari modul 9 terlebih dahulu, yang sudah ada di sini. Ya, yang pertama itu tujuan dari modul 9 itu bahwasannya praktikan ini bisa memahami 4 sistem bilangan utama, yaitu ada di desimal, biner, oktal, juga heksadesimal. Lalu juga praktikan juga mengetahui cara menganalisis dan juga mengkonversi antar sistem bilangan tersebut. Lalu juga memahami struktur dan juga konsep table dari ASC, dan juga mengubah karakter huruf, angka, simbol menjadi bentuk biner berdasarkan representasi dalam ASC itu. Lanjut, alat dan bahan di sini hanya memerlukan 2, yaitu bolpen dan juga kertas. Kita ke dasar teori terlebih dahulu, oke? Nah, di dasar teori ini intinya bahwasannya sistem bilangan desimal itu basisnya itu 10, dan juga ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan angka 0 hingga 9. Dan juga di setiap posisi angka itu mewakili perpangkatan dari 10. Misalnya yang ini, yang ada di bawah sini, kita ambil contoh itu. Ya, itu kan contohnya 24,5 dapat dipecahkan jadi 2 kali 10 pangkat min 1. Ataupun juga misalnya 2023 berarti biar enak ya, 2023 berarti kan kalau 2023 kan pecahannya berapa tuh? Aduh, susah ya. Susah. Berarti lo sini aja deh, lewat mana ya? Catatan aja. Kita buat lagi yang baru. Berarti kan kalau misalnya contoh ya, misal 2023, berarti untuk dipecahkannya berarti 2 kali 10 2 kali 10 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 ditambah berapa? 2 kali 10 pangkat 3 berarti ditambah 6. Ya kan 6 kali 10 dipangkatin 2 harusnya 2, terus plus 2 kali 10 pangkatin 1 pangkat 1 tambah terakhir berarti di 3 kan 3 kali 10 pangkatnya 1 0 maaf, pangkatnya 0. Udah, jadinya ini pecahan dari desimal itu. Oke, kita lanjut ke biner. Biner ini intinya itu kan basisnya itu 2 ya. Dia itu hanya menggunakan 0 dan juga 1. Nah, ini tuh kayak kalau misalnya di kayak di pemrograman di komputer kan biasanya kan ya, ini termasuk di sistem digital itu kan ada nyala dan juga ada mati, ada juga ada true dan juga false. Konversinya itu yang ada contohnya. Nah, contoh itu ya ini
dari 10 basis 2. Yang pecahannya 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Itu dari basisnya, dari konversinya. Berarti 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 10. Lanjut kita ke heksadesimal. Kalau heksadesimal itu dia tuh basisnya 16. Oke, dia basisnya 16. Oke, harusnya sebenarnya oktal dulu baru heksadesimal. Heksadesimal itu basisnya tuh 16. Yaitu dia gunain angka 0 sampai 9 nih ada di sini. 0 sampai 9 dan dia menggunakan huruf A sampai F. A sampai F. Dan dia mewakili angka 10 hingga 15. Nah, kelebihannya apa? Dia lebih efisien karena dia mempresentasikan bahwasannya biner itu karena di 1 digit heksa, maka dia menggunakan 4 digit biner. Contohnya dia nggak ada ya. Contohnya berapa ya? Kita ambil lagi tadi, kita pakai catatan lagi. Kita coba contoh biner contoh heksadesimal itu berarti kan dia masuknya berapa ya? Kita ambil contoh apa ya? Coba 5A 16 basis 16. Jadi kan sama dengan dia 5 kali 16. 5 kali 16 tambah 10. Berarti hasilnya 90 basis 10. Gitu. Seperti itu. Ini juga ada. Nah, di sini kita langsung ke bagian oktal. Oktal itu dia menggunakan angka 0 sampai 7. Oktal itu basisnya itu 8. Dia biasa dia digunain kalau di pemrograman itu dia dikonversi dari biner. Jadi setiap 3 bit itu 1 digit oktal. Contohnya itu 128. 128 kok 128 12 basis 8 dicatatkan 0 10 10 basis 2. Ada table yang bilangan desimal maksimal oktabiner. Ini ada basisnya, ada di konversi gitu. Lanjut kita ke konversi. Nah, kalau konversi itu dia mengubah si desimalnya ini ke biner. Ngubah desimalnya ke biner, ke heksadesimal juga ke oktal. Dia ngubahnya dari sistem bilangan lain ke juga desimal. Contohnya itu ini 90 10. Berarti dia akan dari biner menjadi 0,10 terus dari ke heksadesimal nih. Tadi yang sudah dicontohkan di atas jadi 5 16 90 1328. Seperti itu nih. Nah, ini ada tata caranya. Terus kita ke table ASC-nya. Kalau table ASC itu kayak singkatan dulu ya. Singkatan ASC itu kayak American Standard Code for Information Interchange. Kayak standar kode Amerika untuk pertukaran informasi. Jadi itu kayak sebuah ASC itu kayak sebuah sistem bahwasannya menghubungkan karakter dari huruf, angka, dan juga simbol dengan nilai numeriknya. Nilai numeriknya itu dalam bentuk desimal, heksadesimal, dan juga biner. Gitu. Kita ambil contoh misalnya huruf huruf A. Misalkan kalau huruf A itu kan berarti berapa tuh? Kalau huruf A itu berarti berapa? Huruf A kan itu 65 ya. Berarti kan ya insyaallah benar 65. Berarti desimalnya ada tabel ya. Mau kemana 11? Iya, ini dia tabel 0,01. Ketiga huruf ya itu huruf A besar, A kecilnya 97. Masuknya binarinya 01100001.
langsung mungkin kita coba kali ya, kayak kita ambil contoh aja kali ya, konversikan semuanya. Ini sebenarnya tadi saya udah nyoba-nyoba. Ini saya pakai angka 75 biar lumayan gampang. Jadi ini contohnya 75. Ini kita ubah ke biner dulu, ke desimal. Tuh. Berarti kan kalau biner itu kan basisnya 2 ya. 75 dibagi 2 itu 37, sisa 1. 37 dibagi 2 sama dengan 18, sisa 1. 9 sisa 0, 9, sampai seterusnya itu sisa 1. Makanya 75 basis 10 itu sama dengan, dihitung dari sini, 1001011, basisnya itu 2. Lalu kita ke oktal. Ke oktal itu gimana caranya? Ke oktal itu tinggal di 75 dibagi 8. 75 dibagi 8 berarti sisanya 9. 9 sisa 3. Terus kalau misalnya 9 dibagi 8, ya udah sama dengan 1, sisa 1 berarti kan. Nah, kalau 1 ditambah 8, kok tambah 8 dibagi 8, ya udah sama dengan 0, sisa 1. Jadinya 75 basis 10 ya sama dengan 113, iya kan, 113, basisnya 8 gitu. Kita lanjut lagi ke apa deh, ini ke oktal, baru kita coba ke hexa. Karena hexa itu basisnya 16, berarti kita ya udah tinggal 75 dibagi 16. 75 bagi 16 4, sisanya berarti 11. Berarti kalau misalnya 11 di dalam hexa itu masuknya apa ya, saya lupa. Berarti kalau 11 itu masuknya, kalau hexa itu B kalau nggak salah. Kalau misalnya itu A, ya B, berarti bener B. Berarti kan 11 sama dengan B. Ya udah. Jadi kayak D berapa tuh? 4 kan tadi ya? Sorry, 4. 4 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 4. Udah jadinya jadi 75 basis 10 berarti sama dengan 4B dong. 4B basis 16 gitu. Terus lanjut kita konversi. Kita ringkasan konversinya seperti ini. Itulah contoh dari modul 9. Mungkin sekian. Kita lanjut lagi nanti di modulnya 10. Lanjut ke modul 10, yaitu operasi bilangan digital. Nah, jadi di sini tujuannya itu untuk modul ini tuh untuk memahami bahwasannya konsep dasar dari bilangan biner itu. Terus yang kedua juga melakukan operasi matematika dasar pada bilangan biner, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Dan yang terakhir itu menerapkan operasi-operasi tersebut dalam konteks sistem digital. Untuk alat bahan itu kurang lebih sama ya, itu masih pakai laptop, bis, dan juga kertas dan juga pulpen. Untuk dasar teori, sistem bilangan itu nggak berbatas pada desimal atau basis 10. Ada juga biner basis 2, ada oktal basis 8, dan hexadesimal itu basis 16. Yang sering dipakai kalau di dunia digital itu menggunakan biner basis 2. Karena komponennya itu hanya mengenal 2 kondisi, ada arus dan juga enggak tanpa arus, 1 dan juga 0. Terus kita coba ke bawah, di sini ada sistem bilangan desimal. Bahwasannya desimal ini gunain angka 0 sampai 9. Jadi bahwasannya jadi ketika posisi angkanya itu menentukan nilainya itu berdasarkan pangkat 10. Seperti kayak apa ya? Contohnya nih kayak gini, 237 berarti kan
2 kali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 7 kali 10 pangkat 0. Ya, hasilnya 200 tambah 30 tambah 7 sama dengan 237. Seperti itu. Lanjut ke sistem bilangan biner. Nah, biner ini hanya yang tadi saya bilang, dia cuman karena di komputer kan cuma ada 2, ada 0 dan 1. Terus setiap posisinya dikalikan dengan pangkat 2. Ya, misalnya dibawain lagi contohnya itu 11. Contohnya ya 011, dia 23 pangkat 2 pangkat 3 2 pangkat 2 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0. Tinggal dikalikan terus dijumlahkan masing-masing sama dengan 11 seperti itu. Nah, ini ada konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Ya, langkahnya itu dia itu dibagi angka desimal dengan 2. Jadi dengan 2 terus menerus, lalu dicatat hasilnya dari bawah ke dari bawah ke atas harusnya. Ya, tinggal dijumlahin. Misalkan kan tadi 43 nih, 43 yang tadi saya demokan di modul 9. Ya gini, 43 dibagi 2 21 sisanya 1, 21 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1, 10 bagi 2 sama dengan 5 sisanya 0, dan seterusnya. Lalu dibacanya dari 1 0 1 0 1 1 ya, 43 sama dengan 1 0 1 1. Tuh teman-teman. Untuk penjumlahan bilangan binernya, dia itu kan intinya ya, prinsipnya itu bahwasannya dia itu sama dengan si desimal, tapi batas maksimalnya itu cuma 1 bukan 9. Dengan contoh misalnya kayak gini, misalnya ada aturan misalnya kayak 0 tambah 0 kan sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, berarti kirinya itu 1. Contoh misalnya 3 tambah 6 3 tambah 6 0 11 bisa gak ya? Ya sebenarnya intinya seperti yang ada di sini. Lalu di bawah nih ada nih contohnya, nih maafin dia, 3 tambah 6 ada 11, tinggal di seperti gini. Nah, lalu kita ke pengurangannya. Jadi kalau untuk pengurangannya itu dia ada tekniknya itu 2S komplement. Jadi yang satu itu balik semua bit dari angka pengurang, yang kedua itu dia berarti dia tambah satu ke hasilnya. Yang terus ada juga kayak dia tambah ke angka awal. Jadi kayak ya inti kayak penjumlahan sih. Ya, ini dengan contohnya seperti ini. Kita buat 3D. Ya itu 5 kurang 3 sama dengan 10011 basis 2 dikurangi 0011 basis 2. Jadinya 0011 dibalik jadi 1100. 1100 ditambah 1 jadi 1101. 01 tadi 0101 ditambahin 1100, jadi 10010. Ya, jadi overflow-nya itu bisa dibilang dibuang. Jadinya ya cuman 0110 B sama dengan 2 ini seperti itu. Lalu juga ada perkalian bilangan biner. Ya sebenarnya sama aturannya itu kayak seperti desimal. D110 cuman baris-barisnya dikalikan baru digeserin. Terus hasilnya itu ya sini 11000. Lalu ada pembagian. Nah, kalau pembagian itu apa ya? Ya intinya tuh mirip sama pembagian panjang di desimal. 60 dibagi 10
nanti hasilnya itu 10 seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwasannya semua operasi yang yang dilakukan di sistem desimal itu bisa dan juga bisa dan juga gimana ngomongnya, bisa dan dilakukan juga di sistem biner, karena si komputer ini kan cuma memahami 0 dan juga 1. Kita coba kali ya, kita praktekkan. Kita pakai angka berapa di sini? Kita berarti coba angka 13 aja ya. Coba angka 13. Terus angka 13 berarti kita konversi dulu ke biner. Angkanya itu gimana? Yang tadi 13 dibagi 2 itu berarti kan sisanya 6. 6 bagi 2 6 bagi 2 yaitu 3. Sisanya 0. Maaf, ini lupa sisa. Ini sisa 1. Yang 3 ya dibagi 2 berarti sisanya sama dengan 1, sisanya 1. Yang terakhir 1 dibagi 2 0, hasilnya 0, sisanya 1. Maka binernya dibaca dari bawah 1 1 0 1. Berarti hasilnya itu 1 1 0 1 basis 2. Seperti itu. Lalu penjumlahannya gimana? Penjumlahannya tadi pakai 13, basisnya itu tadi berapa? 101 kan. 5 itu berapa tuh? Kalau 5 sama bagi 2 1 bagi 2 0 1 0. Oh, 0 1 0 0 1 0 1. Baru kita carry kita jumlahin. Jadi 1 ini carry, ini 1 ini sebagai carry. Tambah 1101 tambah 0101. Hasilnya berapa? Hasilnya 100010. Ini hasilnya. Berarti 101010 basisnya itu 18. Basisnya 18. Hasilnya itu 18. Basis 10. Seperti itu. Lalu kita coba pengurangan apa ditandain? Maaf. Berarti kalau pengurangannya berapa? 13 sama dengan 1101 basis 2. 6. Berapa 6? 0 bagi 2 0 1 1 1 0 0 iya 0 1 1 0. Oh iya benar, basisnya 2. Terus kita pakai cara 2s komplement, yaitu dibalik. Misalnya tadi 0 1 1 0, jadi dibalik jadi 1 0 0 1. Terus ditambahin 1. Jadi 1 1 0 1 ditambah 1. Hasilnya berapa? 10 10. Ini ada auto ini ya. Oke, langsung aja lah ya. Hasilnya itu 10 10. Karena ini di minus 6 berarti ya. Berarti tinggal ditambah kan. Berarti 1 1 0 1 tambah 10 10. Berarti hasilnya berapa? 10 1 1 1. Berarti dia dibuang overflow-nya, berarti 0 1 1 1 basis 2. Atau sama dengan 7 basis 10. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba ke perkalian. Kalau perkalian gimana? Perkalian berarti tadi yang jangan lupa ya, perkalian itu berarti kan basisnya itu 11 01, basisnya 2. 3 berarti
0 0 1 1 basis 2 basis 2 berarti tinggal digeser, dikalikan 1 baru digeser. Berarti 1 1 0 1 1 1 0 1 biar ya kayak gini dikalikan jumlahkan digeser satu kali, berarti 1 0 berarti 1 0 1 1 1 basisnya 10, terus kita konversi berarti berapa tuh? 39 harusnya. 39 basis 10 seperti itu. Terus pembagian kurang lebih sama ya, dibagi 3 juga ya, yang kurang lebih kayak gini juga. Kita copy aja biar cepat begini. Terus tadi dia konsepnya itu, langkahnya itu dibagi dulu 1 1 0 bagi 0 1 1 ya kan, harusnya gitu. Jadi berarti gini, jadi 3 kan, 3 berarti muatnya berapa? 4 kali ya, berarti 3 kali 4 12, sisanya berapa? Sisanya 1. Hasilnya berapa? 0 1 1 0. Ini hasil baginya basis 2 dengan 4 sisa 1 gitu. Ini dia dari pembagian dari desimal angka 13. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kita lanjut ke modul 11. Modul yang terakhir, modul 11, yaitu encoder dan juga decoder. Jadi tujuannya itu apa? Di sini tujuannya untuk memahami apa itu encoder dan juga decoder, dan juga di dalam sistem digital. Ada mengetahui contoh IC yang berfungsi sebagai encoder dan juga decoder, dan juga memberikan contoh penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada decoder. Ya, decoder itu kayak sebuah rangkaian yang dikombinasikan dikombinasikan dengan banyak input dan juga outputnya. Sebenarnya fungsi utamanya untuk decoder itu dia menerjemahkan input biner menjadi 2N output. Contohnya misalnya input 3 bit itu menghasilkan 8 output yang berbeda. Dan biasanya juga digunakan untuk mengakses memori dalam komputer, dan juga untuk mengatur tampilan dari 7 segment, dan juga untuk memilih jalur data juga sih. Contoh decoder ya, untuk IC-nya kayak ini 74L154 sama pada 4 ya, dan ada sebagainya juga, masih banyak sih sebenarnya. Nah, lanjut kita ke encoder. Encoder itu sebuah sistem yang dapat merubah jumlah inputnya sebanyak 2N ke dalam output sebanyak N. Biasanya dia digunakan saat banyak tombol ataupun sinyal yang ingin diringkas menjadi satu kode. Contohnya yang tadi untuk encoder itu ada di IC 74148. Dia 8 ke 3 priority encoder. Artinya dari 8 input hanya satu output 3 bit aktif. Apalagi nih, ada 2 jenis encoder. Encoder itu ada mana ya? Mana saya terlihat? Dia. Encoder itu ada 2. Itu yang pertama itu ada on hot encoder, yang dia cuma punya satu input yang aktif. Yang kedua itu ada priority encoder. Jadi dia lebih dari satu input yang aktif, tapi hanya input yang prioritas yang paling tinggi aja yang akan dihitung. Seperti itu. Sebentar baterainya saya mau habis.
Terus kita ke bawah, lanjut lagi IC 7418. Ini biasanya kayak apa ya, contohnya itu kayak ini kayak period encoder 8 yang sifatnya ini active low, yang berarti data input dan output encoder ini akan aktif saat datanya bernilai 0. Fiturnya dia punya E1 gimana E1 bacanya? E1 enable input ya, kayak apa ya, kayak saklar utama lah. Saklar utama on off ya, kalau off nggak kebaca. Terus ada GS, itu group select, yaitu kayak indikator bahwasannya inputnya itu aktif atau enggak gitu. Terus ada ini 74S47, ini ya kayak ini decoder BCD tuh 7 segmentnya. Inputnya apa? Inputnya A, B, C, D ya ke 4 bit. Outputnya itu dia menyalakan kombinasi LED segmennya itu, entah itu A ke G, untuk menambah angka menjadi angka desimal, berarti 0 sampai 9. Dia punya pinnya itu 3 ya, ada pin tambahan tuh, ada RBI, RBO sama LT. 7 segment ini kayak apa ya, modulnya LED-nya itu berbentuk angka 8 ya, seperti itu. Command anode atau ada command anode itu semua anoda LED itu terhubung. Kalau yang itu semua kartu LED terhubung juga. Seperti itu langkah percobaan 1. Nah, ini langkah percobaan 1 seperti ini. Sebenarnya saya udah buat sih, cuman ini berbeda. Yang sebentar, di mana ya filenya? Ini dia. Ini ada percobaan 1. Cuma percobaan 1 doang yang saya hilang. Ini intinya seperti itu. Ya gitu. Percobaan 1. Ini perbedaan sama yang di modul. Kalau ini tuh power supply-nya ya, itu aku masih 5 volt. Aku lupa ganti 12 volt, aku ganti. Terus dia punya apa namanya? Untuk dia itu logic switch-nya itu langsung, bukan push button, bukan manual. Dia langsung pakai logic switch. Terus juga dia nggak ada resistor ke input. Jadi kayak hanya output display yang punya resistornya. Terus nggak ada juga pull down resistor, ini juga nggak. Terus apa lagi ya kalau sama ini ya, sama segmennya agak beda sih kalau menurut aku. Dia hanya nampilin kayak pin-pin doang, nggak kayak spesifik Proteus ya, kurang lebih seperti itu untuk dari percobaan 1. Percobaan 2. Nah, kalau percobaan 2 jujur saya belum nyoba. Kalau percobaan 2 ini kan, kalau ini kan tujuannya ini buat apa ya, kayak dia tuh buat pekerja beberapa input kayak tombol switch atau apapun itu jadi kode output binernya. Seperti itu. Ada yang percobaannya. Paling itu sih kesimpulannya, bahwasannya encoder itu ngubah banyak input menjadi kode biner. Terus si decodernya itu menerjemahkan kembali untuk menampilkan si angkanya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.